Aphrodite, Aphrodite adalah dewi cinta, kecantikan, hasrat, dan semua aspek seksualitas Yunani kuno. Dia bisa memikat dewa dan manusia ke dalam jeratan asmara melalui kecantikan dan rayuannya. Aphrodite merupakan salah satu dari 12 dewa dan dewi yang tinggal di Gunung Olympus. Lahir di dekat Siprus dari alat kelamin dewa langit Uranus yang terputus. Aphrodite sejatinya memiliki makna lebih luas daripada pandangan tradisional sebagai dewi cinta belaka. Dipuji oleh pria dan wanita dari berbagai kalangan. Aphrodite juga berperan dalam perdagangan, peperangan, dan politik di kota-kota Yunani kuno. Selain itu, Aphrodite dihormati sebagai pelindung orang yang bepergian melalui laut dan para pelacur serta penghibur. Mirip dengan hasrat cinta yang sulit diterka. Lahir dari Uranus. Dalam mitologi Yunani, Aphrodite lahir ketika Kronos mengebiri ayahnya Uranus dengan sabit dan melemparkan alat kelamin Uranus ke laut, di mana Aphrodite muncul dari tengah-tengah busa yang dihasilkan Eros. Dalam versi ini, hubungan Aphrodite dengan Zeus sebagai penguasa Gunung Olympus adalah sebagai bibi, sementara Zeus adalah anak Kronos. Aphrodite merupakan putri Uranus. Hal ini membuat Aphrodite agak unggul, atau setidaknya berdiri sama tinggi dengan Zeus, meskipun sang dewi menyerahkan semua kekuasaan kepada Zeus. Dalam versi lain, Aphrodite adalah putri Zeus dan Dion, sang titan wanita. Hesiod menceritakan versi pertama dan Homer yang kedua, sehingga membuat orang-orang Yunani terganggu oleh kontradiksi dari dua penulis besar mitos mereka. Plato bahkan mengusulkan teori untuk mendamaikan dua penulis kuno tersebut, menyatakan bahwa sebenarnya terdapat dua dewi yang berbeda dengan nama yang sama. Satu dewi untuk mewakili cinta yang lebih tinggi antara manusia dan yang lain untuk mewakili cinta antara laki-laki dan wanita. Plato menyebutnya sebagai Heavenly Aphrodite dan Pandemic Aphrodite. Asal-usul Aphrodite. Diyakini lahir dekat dengan Siprus, Aphrodite secara khusus dipuja di Paphos, Siprus. Terdapat kemungkinan asal-usul Aphrodite mendapatkan pengaruh dari timur dan merupakan evolusi dari Dewi Fenisia, Astarte atau Dewi Timur Dekat, Inanna, Istar. Dua wilayah Yunani dan Timur Dekat diketahui mengalami pertukaran budaya yang intens sebelum periode Arkais abad ke-8 Masehi. Sejarawan Yunani abad ke-5 sebelum Masehi, Herodotus juga menyatakan bahwa situs pemujaan paling kuno untuk Aphrodite adalah di Askalon, Suriah. Terdapat kemungkinan pula Aphrodite berasal dari Dewi Siprus yang sepenuhnya lokal. Asosiasi yang kuat dengan pulau ini dibuktikan dalam nama umum Aphrodite, yaitu Cypris, yang berarti dari Siprus. Terlepas dari berbagai kemungkinan tentang asal-usulnya, Aphrodite banyak dikaitkan dengan laut dengan berbagai tempat di pesisir dinamakan sesuai nama sang dewi, serta istilah pelayaran yang mengambil namanya, seperti Aphrodite Pontia dari laut dalam dan Aphrodite Euploia, perjalanan yang lancar. Aphrodite juga dikaitkan dengan planet yang terang, Venus, dan sering digunakan sebagai pedoman navigasi laut, sehingga memperkuat hubungan Aphrodite dengan pelaut kuno. Hephaestus dan Ares. Dipaksa oleh Hera untuk menikahi Hephaestus, dewi api yang pincang, Aphrodite dikenal tidak setia dan memiliki hubungan asmara dengan dewa Ares, Hermes, dan Dionysus. Perselingkuhan dengan Ares mungkin adalah yang paling banyak mengejutkan dari banyak episode perselingkuhan yang terjadi di antara para dewa Olimpian. Hephaestus, seorang dewa yang cakap dan terampil, membuat tempat tidur emas untuk menjebak istrinya. Ketika Aphrodite dan Ares sedang berselingkuh di atas ranjang itu memunculkan rantai emas yang membuat keduanya terikat dan tidak bisa bergerak. Rasa malu mereka diperparah ketika Helios, sang dewa matahari, menyinari pasangan itu dengan cahaya terangnya, sehingga semua dewa di Olympus bisa melihat aib itu dengan jelas. Ketika akhirnya dibebaskan, Ares melarikan diri ke Thrace dan Aphrodite kembali ke Siprus. Perang Troya. Dalam mitologi Yunani, Aphrodite disebutkan turut bertanggung jawab atas terjadinya Perang Troya. Pada pernikahan Peleus dan Thetis, Eris, dewi perselisihan, hendak mempersembahkan sebuah apel emas untuk dewi tercantik.
Hera, Athena, Aphrodite bersaing untuk mendapatkan kehormatan tersebut, dan Zeus menunjuk pangeran Troya, Paris, sebagai hakim. Untuk mempengaruhi keputusan Paris, Athena menjanjikan kekuatan dan status tak terkalahkan. Hera menawarkan wilayah Asia dan Eropa, dan Aphrodite menawarkan wanita tercantik di dunia. Paris akhirnya memilih Aphrodite. Sang dewi kemudian memberikan Helen dari Sparta kepada Paris. Namun Helen sudah menjadi istri Menelaos, sehingga penculikan Helen oleh Paris membuat Raja Sparta meminta bantuan saudaranya, Agamemnon, dan mengirim ekspedisi ke Troya untuk mengambil kembali Helen. Hesiod menggambarkan Aphrodite sebagai quick-clenching, fun-born, smile-loving, dan paling sering sebagai Golden Aphrodite. Demikian pula dalam deskripsi Homer tentang perang Troya di karyanya Iliad. Aphrodite digambarkan sebagai emas dan tersenyum dan mendukung Troya dalam perang. Dalam episode penting di Perang Troya, Aphrodite melindungi putranya Aeneas dari amukan Diomedes dan menyelamatkan Paris dari murka Menelaos. Aphrodite dan Adonis. Salah satu pasangan asmara Aphrodite yang paling terkenal adalah Adonis, seorang pemuda yang tampan. Aphrodite menyembunyikan pemuda itu dengan aman di peti yang dijaga oleh Persephone. Hanya saja Persephone juga jatuh cinta pada Adonis dan tidak bersedia mengembalikannya kepada Aphrodite. Zeus kemudian campur tangan dan dia memutuskan bahwa Adonis harus menghabiskan 4 bulan dalam setahun masing-masing dengan Aphrodite dan Persephone. 4 bulan sisanya untuk beristirahat. Terbunuh secara tragis dalam kecelakaan berburu. Pemuda yang sangat tampan itu akhirnya berubah menjadi bunga tanpa aroma. Aphrodite merasa putus asa karena kehilangan, dan kesedihannya diperingati dalam sebuah festival tahunan khusus wanita bernama Adonia.